Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslimah, ketemu lagi. Hari ini saya udah di Balai Ajar nih. Balai Ajar ini rumahnya salah seorang sahabat saya. Deket sih dari rumah saya, cuma beberapa meter aja. Nah, hari ini saya udah janjian sama Teh Ayu. Teh Ayu ini beliau adalah pemerhati lingkungan, bukan pemerhati ya, mungkin aktivis lingkungan yang juga senang ngolah sampah, milah sampah, dan Masya Allah, nanti teman-teman lihat ya, rumahnya nih enak banget gitu, kalau kita kesini tuh seger banget. Yuk. Assalamualaikum. Karena udah janjian, katanya disuruh masuk aja. Tuh, Teh Ayu mah ya, rumahnya seger banget. Nah, di sini tanamannya macam-macam banget teman-teman, dan semuanya segar-segar. Nah, ini di depan sana juga tadi ada banyak. Oh, ini untuk ngolah sampah. Ya. Assalamualaikum Teh Ayu. Salam. Ada Teh Tasya. Wah, nih. Lagi apa? Ini saya baru ganti air ini, media air buat tanaman air. Ya. Saya dari mana nih? Dari rumah, sengaja pengen kesini. Masya Allah, ada tamu agung nih kita. Masya Allah. Wah, tanamannya lucu-lucu. Iya, ini pakai media air gampang loh Teh Tasya. Enggak, ini perawatannya. Tinggal ganti-ganti air aja ya. Udah setahun nih, hampir setahun. Oh, setahun ya? Kecil sih, tapi sekarang udah mulai panjang. Masya Allah. Lucu-lucu banget. Saya seneng banget kalau kesini teh, seger gitu perasaan. Jadi ngelihat ke rumah Teh Ayu teh asal lihat harta karun. Lihat banyak tanaman. Suplai oksigen. Iya, betul. Lebih fresh ya. Iya. Suplai oksigen ke otak juga lebih lancar katanya. Iya. Teh Ayu izin buka masker boleh ya? Ya, alhamdulillah sahabat muslimah. Hari ini saya udah udah di rumahnya Teh Ayu nih. Teh Ayu ini adalah istri dari pembina Yayasan Darut Tauhid yang sebelumnya juga berkarya di Darut Tauhid di SPS ya Teh Ayu ya, di SPS Eko ya, di Eko Pesantren. Kebetulan tetanggaan, jadi kita deket kesininya. Ngobrol di sini menyenangkan banget karena pertama udaranya seger banget. Jadi kalau teman-teman nanti mau main ke Darut Tauhid, main juga ya ke Eko Pesantren. Eko Pesantren ini di Cigugur Girang. Nanti main ke sini insya Allah dijamu ya, sama Teh Ayu di Balai Ajar. Jadi Teh Ayu punya tempat namanya Balai Ajar. Balai Ajar ini ya nanti teman-teman bisa lihat view-nya. Masya Allah, enak banget di sini. Nah, jadi Teh Ayu, saya ke sini teh mau ngobrol. Kan kita lagi Ramadan nih. Kalau menurut data katanya peningkatan sampah di bulan Ramadan itu sampai 60%. Jadi kata saya, wah kok sebesar itu ya kontribusi kita terhadap bumi gitu loh. Betapa kita teh, jadi betul kezaliman itu akhirnya dari diri kita gitu loh, kezaliman kita terhadap bumi. Nah Teh Ayu, kan saya dengar Teh Ayu mah udah pilah sampah sejak lama nih. Ya, alhamdulillah. Iya. Masih belajar sih Teh Tasya. Tapi mencoba istiqomah itu memang. Nah itu Teh, tantangan istiqomah itu saya sendiri juga sama Teh. Dulu ceritanya belajar pilah sampah, kemudian ketika ketemu mulai, ini kok ada bilatumnya, mundur lagi, kemudian mencoba lagi yang lain. Tapi kalau Teh Ayu kan sudah terbukti nih, Masya Allah, sudah terbukti, sudah banyak banget. Dan ini pupuknya semua dari. Ya, saya pakai pupuk, ada pupuk organik cair, itu dari sisa-sisa limbah dapur ya, khususnya sih sisa kulit buah, sama kulit potongan sayur kan, kadang kalau kita masak ya. Ada sisa-sisanya itu. Sisa-sisanya itu ada sisa nasi basi gitu. Atau kita juga bisa pakai sistem kompos padat juga gitu. Iya, kompos padat. Tapi ada sinergisitas juga sih dari POC itu, suka ada ampasnya tuh. Iya.
Nah itu kita bisa olah lagi jadi kompos padat. Jadi ya Nah itu semuanya saya belum berhasil itu. manfaat juga gitu. Tapi memang mungkin inilah kendala kita ya sebagai ibu rumah tangga kan mungkin dalam pengolahan perlu waktu gitu. Makanya saya juga masih trial and error ya, yang simple tuh seperti apa sih gitu supaya kita juga mengerjakannya efektif ya waktu Dan gitu. tetap bahagia mengerjakannya ya. Masya Allah. Ini saya punya, ini kebetulan kemarin kan baru ini masih ada sisa nih Teh Tasya. Apa tuh Teh? Nih, ini yang POC-nya. Oh, Ini sudah sekitar. cantik banget ya warnanya. Karena ini ada kulit buah naga ya. Oh iya Masya Ya, Allah. sama ada pepaya juga. Ini udah kurang lebih 1 bulan sudah saya ini. Nah ini kan pasti ada ampas-ampasnya ya. Teh, Iya ya. betul. Nah ampas-ampasnya juga udah saya ini. Ini kebetulan aja Teh Tasya kesini saya simpen Iya. ini gitu. Ini saya sampah-sampahnya. Nah nih Teh Tasya, udah nggak kelihatan tuh. Ah Masya Allah. Yang Ini basah-basahnya tuh udah ini nggak ada tuh gitu sampah ya. dapur Teh. Iya, tapi ini lebih khusus di sampah sayur sama sisa sayur kulit buah sama sisa-sisa sayuran sisa gitu sayur ya. sama kulit buah. Oh. Jadi kita juga mungkin harus beragam juga ya Teh Tasya dalam pengolahan ini. Pengolahan. Iya iya. Artinya mana sih yang bisa kita buat untuk pupuk, mana juga yang lebih simpel. Mungkin Teh Tasya pernah dengar biopori ya? Oh iya biopori, lubang Iya. ini, lubang Saya punya biopori. Ini nih Teh Tasya nih alatnya nih. Seperti ini. Oh ya, sahabat muslimah juga bisa lihat ya. Iya. Nah, ini kan untuk menggalinya ini. Iya, bikin lubangnya Ya, di memang ini tanah. mungkin perlu tenaga bapak-bapak ya. Lumayan gitu. Tapi saya coba sendiri juga kalau tanahnya pas dulu. Bisa ya, gampang, mudah ya. Jadi ada beberapa cara sih Teh Tasya ya. Mungkin kalau untuk sampah sisa nasi kan kita kadang makan tuh suka ada sisa ya. Iya. Mungkin bisa dengan sistem biopori lebih mudah. Karena kita nggak usah nalar. Karena tinggal masukin ya, Teh. Ya, kan di dalam banyak mikroorganisme. Iya. Ada cacing juga. Jadi cacing yang ngolahin sampah Iya, kita. betul. Betul. Saya di rumah lagi coba magot, Teh. Jadi alhamdulillah tuh sehari udah butuh 15 kiloan sampah. Kan udah ini juga Tapi nih. Iya. saya belum berhasil bikin begini. Ini sudah sekitar, ini saya simpen yang ini udah lama sih, ini udah 6 bulan ya. Tapi yang itu juga ada nih baru ini beberapa. Teman-teman kemarin juga ada yang ini, dari teman-teman juga ada yang coba bikin, udah mau selesai juga nih. Kemarin ada teman-teman dari SMA juga ya, Iya. ada kesini. Masya Allah. Saya bikin ini belum berhasil Teh, keburu mundur lagi karena melihat ada banyak. Memang itu kawan yang tidak diinginkan. Ya itu dia Teh, kawan yang tidak diinginkan. manfaat sekali Padahal ya, mereka Teh manfaat Tasya, ya ngebantu kita. Cuman gelinya belum hilang. Subhanallah. Iya, Tayu, ini ada beberapa pertanyaan nih ya dari teman-teman muslimah. Iya. Dari teman-teman ada pertanyaan, kan tadi tanaman hias aja pakai sampah sampah limbah rumah tangga, sisa-sisa sayuran yang ternyata yang selama ini kita buang gitu aja dan memberi kontribusi buruk bagi bumi. Ternyata kalau kita olah justru jadinya secantik-cantik ini ya, Iya, Masya bisa Allah. jadi sumber makanan buat tumbuhan ya. Iya betul. Nah kalau sampah lainnya gimana Teh? Setelah Iya. dipilah, apakah tetap diangkut oleh tukang Ya, jadi sampah? kan mungkin ada istilahnya residu ya, mungkin Teh Iya. Tasya tahu ya. Jadi kalau saya yang mungkin masih pakai ekobrik, oh ini ada juga nih Teh Tasya. Tayu bikin yang- ekobrik juga ya? Iya, ini kebetulan ada yang udah terisi. Biasanya saya di rumah tuh menyediakan harus 2 paket ini Teh. Iya, betul. Karena kalau anak-anak tuh malas, kalau cuma memasukkan tidak sampai padat. Jadi biasanya Ditekannya pakai tongkat kan ya? Nah ini kebetulan Pak Budi juga sudah mencoba ini dimasukkan di itu Teh, di trotoar itu. Jadi sebagai Oh, sumber poros air ya, supaya pori-pori untuk air. Oh, Jadi bisa ya? pengganti- Iya, kita lagi coba. Jadi kemarin yang sudah jadi-jadi sudah saya masukkan ke dalam situ ditanam. Asal mungkin ininya ya harus kuat ya supaya iya, tidak asal betul-betul Jadi padat ada, ya? Iya, ada ruang ya di antara tanah itu, yang itu untuk ketika ada air hujan itu lebih mudah masuk. Oh, Gitu. Memang di jadi- atasnya pakai, sekarang ada paving istilahnya tuh poros paving kalau tidak Poros salah itu paving. mungkin dari dosen ITB ya yang Oh, buat. iya, iya, iya. Terus saya Kak Budi cerita. aplikasikan. Jadi si paving ini menyerap air. Hmm. Nah, itu di bawahnya kita coba bawahnya pakai menanam ini. Iya. Subhanallah. Baru itu sih yang bisa Jadi ini ternyata apa sampah. namanya itu bisa digunakan Nah, ya. ini nih sahabat muslimah.
Ini namanya EcoBrick. Jadi EcoBrick ini adalah sampah-sampah plastik yang udah nggak kita pakai, kita masukin ke dalam botol, kita padatkan. Itu biasanya suka ada yang bikin jadi kursi, jadi apa ya? Iya. Dan Jadi ternyata apa, karena Pak bisa Budi ini bikin- memang di arsitektur lanskap ya. Iya betul. Nah, di arsitektur lanskap, jadi beliau menguji coba pakai ini untuk di bawah paving ya. Iya, supaya ada ruang untuk Untuk air lebih mudah masuk, untuk air lebih mudah masuk. Oh, menarik sekali ya sahabat muslimah ya. Jadi sebetulnya udah nggak ada alasan buat kita tidak memilah sampah ya Teh Iya, Ayu ya. betul. Karena sampah organik bisa diolah dan bermanfaat lagi. Sampah anorganiknya juga bisa kita olah jadi EcoBrick dan lain-lain ya. Memang masih ada residu yang benar-benar tidak bisa di apa-apain mungkin ya Teta, saya Iya. itu nggak ada pilihan ya kita ya tetap. Betul-betul. Tapi setidaknya sudah mengurangi lah kita. Setidaknya kita mengurangi ya, Betul, sehingga membuang sampahnya. TPA juga tidak terlalu penuh oleh Iya. sampah kita ya. Karena kan Betul. katanya 60% laporan 2019 tuh 60%, 67 atau 60% itu sampah yang ada di TPS itu sampah organik. Sampah organik justru ya. 15% sampah plastik. Padahal ini kalau kita beli kan mahal ya Teh, lumayan Iya, ya, satu betul. karung Jadi kita 20 udah ribuan nggak ya. beli kompos-kompos lagi kan, kita sudah bisa Iya betul-betul. menggunakan yang Nah, bahan di rumah. Iya betul. Nah, pertanyaan berikutnya dari sahabat muslimah nih Teh, gimana tipsnya supaya Ramadan teh kita nggak nyampah? Kan tadi saya bilang jumlah sampah tuh meningkat. Nah, gimana supaya kita nggak nyampah, nggak ikut-ikutan nyampah? Karena kan godaan untuk beli makanan di luar dan Iya. lain-lain itu banyak ya bulan Ramadan. Apalagi yang masih pada punya anak-anak kecil, pasti pengen membahagiakan mereka. Diantaranya itu mungkin ya biar berbukanya semangat Iya. gitu. Nah, gimana Teh? Ya, sebetulnya Ramadan ini hanya start awal ya. Karena ini kan sebetulnya harus jadi kebiasaan kita terus-menerus Betul. ya, Teta saya, supaya bisa menjaga bumi lah istilahnya seperti itu. Kan di Al-Quran juga sudah disampaikan bahwa telah tampak ya kerusakan di muka bumi akibat perbuatan manusia. Perbuatan Kita kita kan nggak mau ya jadi yang punya kontribusi ya Iya. untuk kerusakan ini. dan kita akan dihisap untuk itu ya Teh. Betul, makanya kita harus mencoba. Memang bukan hal yang mudah mencoba itu, tetapi ketika kita sudah berazam, kalau yang saya alami sih selalu Allah ada jalan gitu ya. Oh ternyata seperti ini. Mencoba kan tidak satu kali ya. Iya, Ada betul. gagalnya seperti itu saya bilang. Ketemu maggot mungkin masih belum nyaman. Kadang kita saya ingin berhenti, saya juga ada kadang-kadang aduh kayaknya ini, tapi ya itu yang pertama yang mungkin harus kita pahami ketika di bulan Ramadan ini, memang sekreatif apapun kita bisa mengolah sampah ataupun artinya sampah itu mungkin ada yang bisa diolah, kan plastik juga sekarang sudah ada yang diolah Iya, jadi apa namanya itu biogas dan sebagainya gitu, apa energi lain. Tapi yang paling penting itu adalah mengurangi sampah, istilahnya hemat membuang sampah gitu. Jadi kita mulai dari reduce dulu ya Iya, Teh, dari mengurangi reduce, iya, dulu. betul. Kan sampah itu tidak hanya sampah seperti ini ya. Kalau kita listrik juga berlebihan, berarti membuang juga gitu. Ah iya betul. Ya, berarti tipsnya mungkin kita mulai dari Ramadan, penggunaan listrik ya kalau tidak digunakan kita matikan. Betul. Seperti dispenser kadang kan kita lupa tuh Teta, Iya, kalau betul. ya kita Betul. matikan sebelum sesudah buka, sesudah tarawih kita matikan. Nanti pas sahur kita nyalain Nyalakan lagi. lagi. Ya, mungkin itu juga sudah mengurangi ya seperti Iya. itu. Pagi-pagi mungkin sudah dimatikan, jangan sampai sudah terang baru Iya betul. dimatikan. Itu juga kan sampah ya. Kemudian air juga ya, air, penggunaan air. Kalau saya di rumah mencoba, ya ini mungkin konsep sederhana tapi sepertinya kalau kita semua melakukan ini luar biasa, banyak air yang dihemat. Saya biasanya menyimpan, sebenarnya idenya dari Pak Budi ya dulu, menyimpan ember kecil di kamar mandi untuk menampung sisa air wudhu. Oh, Nah itu bisa untuk pengganti air flush toilet Teh. oh gitu. Ya, hanya supaya tidak kotor, biasanya bagian mulut tidak dimasukkan gitu. Atau pas kalau kaki sih biasanya karena ada di rumah ya suka Iya. bersih gitu ya. Jadi itu lumayan kan, kita bisa menghemat air, kadang tidak usah selalu pakai ini ya. Iya, jadi tampung. Jadi, ya, siram. tampung kita buat pakai ember kecil supaya anak-anak juga bisa Oh, ini. Jadi hemat air bisa seperti itu. Kemudian pas Ramadan kan anak-anak nih gosok gigi, kadang-kadang masih nyala ini ya apa kerannya nyala, ya, sampai dia sikat gosok gigi. Nah, Iya. mungkin itu juga kita mulai mengingatkan kepada anak-anak gitu ya, seperti itu. Nah sama tadi untuk mengurangi sampah ya, kalaupun kita harus kan misalnya online gitu ya, harus Iya. beli. Kalau
ya pengalaman saya biasanya tidak dibuang, disimpan lagi, mungkin bisa digunakan lagi. Gunakan Tapi lagi, tidak ya. menggunakan itu jauh lebih baik ya. Iya, Gitu. iya, betul. Seperti itu. Saya mulai belajar ini sih Teh, kalau belanja atau jajan di luar bawa tempat sendiri, Iya, betul. mulai belajar. Tapi kadang-kadang suka lupa. Ya, makanya memang ini saya punya nih Teh Tasya. Iya. Nah ini saya udah beli mungkin 2 tahun yang lalu ya, masih. Jadi kita Awet cari ya. yang simpel. Saya beli di supermarket mungkin tidak lebih dari 30.000 lah. Tapi memang prinsipnya kadang mungkin untuk tempat ini juga harus yang kuat di sini ya. Jadi tidak yang ada tali di sini, Iya, tapi dia yang betul. bersatu ya, seperti itu. Yang tidak dijahit. Ya, gitu nah ini itunya juga ya. ibu-ibu coba simpan di tas, di mobil gitu ya, di motor, sehingga kalau lupa masih ada gitu ya, Iya. seperti itu. Karena ini lumayan banget gitu ya mengurangi Iya, betul-betul. plastik. Karena memang ini, satu tukang dagang ngasih satu plastik, bisa kita beli gorengan, beli Betul. kolak, itu aja udah tempat berapa tambah plastik sama ya? tempat, karena Iya. bawa tempat yang bisa ditumpuk, jadi kan lebih mudah ya kalau kita pas mau Iya, beli hemat tempat ya Iya, jadinya. betul. Pas membawanya juga lebih mudah gitu, seperti Iya. itu. Nah ini juga saya terinspirasi dari teman saya, teman Pak Budi juga lah, teman Pak Budi sebetulnya ya, dia orang Belanda Teh. Jadi dia seperti ini, Iya, sedotan ya, sedotan Betul. ini gitu ya. Jadi kita juga kemana-mana mungkin bisa. Kalau Iya. apalagi sekarang ya lagi COVID gini ya, mungkin Iya, lebih- kita bawa alat makan kan kemana-mana seperti ya. itu. Nah, jadi untuk hemat menghemat dalam hal listrik, bisa tadi ya kita lebih perhatian lagi lah dengan penggunaan listrik. Betul. Kemudian juga bijak kita dalam menyiapkan makanan. Kadang-kadang kan kita anak kita pengen ini Bunda pengen ini, tapi ketika mau dimakan udah kenyang gitu ya. Iya, Akhirnya betul. kan jadi Mubazir. mubazir. Justru kalau kita mengolah sampah sendiri, kadang itu jadi motivasi kita karena kita nggak mau banyak kerjaan kan. Iya, Jadi betul. kadang anak-anak supaya Umi nggak banyak kerjaan nih, karena kalau sampah semakin banyak Semakin banyak yang harus kita kerjakan, Iya, betul. Jadi kita juga termotivasi ya untuk ya tadi bijak di dalam menyiapkan memakai bahan makanan sehingga tidak banyak yang harus kita selesaikan gitu, seperti Iya, itu. betul. Jadi terasa juga gitu ya, kan kita udah komit nggak mau kasih ke Pak Tukang sampah sampah. nih. Jadi kan berarti kalau banyak sampah, aduh ini mau diapain nih? Iya, Seperti betul. itu. Jadi memang kunci istiqomah itu niatnya kuat dulu ya Betul, Teh. Teh, iya. Dan niat kuat dan harus terus coba ya. Iya. Jadi kadang-kadang kalau sudah mentok, ya seperti Harus pantang menyerah. iya, betul. Selalu menyerah. Betul. Sebetulnya kayak tadi saya mungkin jelaskan sedikit ya Teh Tasya, seperti POC ini kan nanti sudah ada ampasnya itu, sebetulnya dia bisa dengan hanya tanah saja sistem layer. Misalnya kalau ada gerabah bagus ya karena dia menyerap air Iya. cepat. Tapi kalau enggak pakai pot biasa juga, satu layer tanah, satu layer sampah, satu layer tanah lagi, terus sampai ditumpuk. Sudah kita biarkan itu nanti sekitar 2 bulan sudah nggak ada gitu. Sudah seperti ini. Nah kalau ini kan memang ada sampah daunnya ya. Iya, Tapi saya iya. juga punya yang langsung hanya khusus sampah dari sini. gitu. Iya. Jadi dibiarkan saja pun dia akan hilang gitu. Iya, karena memang namanya sampah organik dia akan mudah dan diurai lagi oleh Iya, tanah karena ya. kan dari tanah Kembali ke lagi. tanah. Iya betul. Aduh, Masya Betul. Allah. Jadi memang sahabat muslimah, kita harus istiqomah, harus kuat niat, Betul, iya. dan harus disiplin ya Teh ya. Iya. Supaya kita Kita harus saling mengingatkan. Nah supaya betul, saling termotivasi. mengingatkan. Nah, muslimah ini kan sering ketemu teman, sering ketemu saudara. Kita Iya. saling mengingatkan supaya kita sama-sama hisabnya lebih ringan insya Allah ya Teh ya. Betul. Mudah-mudahan hisab Supaya nanti kita. kalau ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, setidaknya kita sudah mencoba. Nah betul Teh, setidaknya kita sudah mencoba, sudah berproses, dan Iya. mudah-mudahan Allah ridho, Allah mudahkan sehingga kita terus istiqomah ngerjakan ini ya. Iya. Dan memang betul Teh, tantangan di rumah-rumah itu biasanya itu, ibunya udah terlalu sibuk sehingga nggak punya waktu untuk ngolah sampah. Iya. Makanya kalau saya Teh di rumah kebetulan ada anak yang ketiga yang passionnya tuh memang ke tanaman, ke hewan. Ada ini ya, Jadi ada asisten. dia yang banyak mengerjakan. Jadi saya cukup ngajarin di awal, kemudian selanjutnya dia yang mengerjakan. Iya, Alhamdulillah. Jadi mungkin sahabat muslimah nanti bisa bekerja sama karena di rumah itu kan kita tim ya. Nah, kita saling berbagi peran, siapa yang akan mengerjakan, yang akan konsisten mengerjakan ini, maka tidak ada lagi alasan untuk kita tidak memilah sampah dan mengolah sampah organik. Untuk sampah anorganik nanti teman-teman bisa bekerja sama dengan bank sampah, bisa juga dengan membuat ekobrik seperti yang tadi Teh Ayu contohkan ya Teh Ayu ya.
Dan kalau sekarang bank sampah udah banyak ya di mana-mana, Iya, alhamdulillah. sebetulnya kan sudah ada fasilitas, tinggal kita mencari tahu saja Nah, ya. betul. Yang penting cari tahu, kita mau terus berproses supaya kita tidak menjadi kontributor yang menyebabkan bumi kita semakin rusak. Iya. Alhamdulillah Teh Ayu ini dapat banyak ilmu. Alhamdulillah, Masya Allah. Sama-sama. Kita saling motivasi ya Teh Tessa supaya apa namanya tuh ya setiap diri kita berusaha untuk menjaga bumi, karena kan untuk generasi kita juga ya. Iya betul, Masya Allah. Untuk generasi mendatang, karena kita kan inginnya anak cucu kita juga merasakan keindahan alam Indonesia seperti kita sekarang ya. Iya, alhamdulillah. Jadi sahabat muslimah, sebagai muslim kita harus memberi contoh bahwa Islam itu memang rahmatan lil alamin. Maka jangan sampai kita yang menjadi penyebab kerusakan yang ada di muka bumi ini. Kita mulai pilah sampah dari sekarang, kita mulai olah sampah organik, kuatkan niat, belajar untuk istiqomah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kita, Allah ridho dengan langkah kita. Terima kasih banyak sahabat muslimat Teh Ayu, makasih banyak ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi. Iya, Masya Allah, saya senang banget. Dekat juga kita mah jarang ketemu ya. Masya Allah. Iya. Nanti insya Allah kita kan kapan-kapan nanti kita boleh ngobrol lagi tentang pengolahan sampahnya ya Teh ya. Kalau nanti teman-teman ada yang mau praktek juga, belajar sama-sama lah ya. Iya. Bisa juga kita nanti coba. Kita ngumpul di sini gitu ya, insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih sahabat muslimah. Alhamdulillah hari ini kita udah dapat banyak ilmu nih tentang olah sampah, tentang pilah sampah. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan drop di kolom komentar, silahkan klik share, like, and subscribe channel kita Darut Tauhid Official, terutama untuk muslimah Q&A ini. Mangga kalau mau ada pertanyaan silahkan langsung drop aja di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.